Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa. Saya peserta Latsar CPNS 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Ini adalah akun YouTube saya sebagai sarana learning journal selama proses Latsar berlangsung. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi yang disampaikan oleh Bapak Suprayitno pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Di mana ya, materi tentang wawasan kebangsaan ini dia ada di dalam agenda pertama hari pelaksanaan Latsar. Oke, kita lanjut kepada pembahasannya satu persatu. Yang pertama, kita atau sekilas wawasan kebangsaan itu apa? Oke, seperti penjelasan di layar, saya berbicara kata kuncinya saja ya, bahwa wawasan kebangsaan itu ialah sudut pandang atau cara berpikir, cara pandang kita, intinya seperti itu. Tapi lebih jelasnya silahkan baca di layar. Jadi selanjutnya di dalam wawasan kebangsaan itu ada dibahas 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. 4 konsensus itu apa saja? 1 itu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempatnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di dalam keempat konsensus ini nanti ada nilai-nilai esensial kebangsaan yang terkandung di dalamnya, ya sebisa mungkin yang memang kita harus tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan dengan itu pertama, konsensus dasar pertama yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila ini ada lima nilai implementasi atau esensi nilai kebangsaan, yaitu yang pertama yaitu nilai religius, nilai kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi itu 5 poin nilai yang terkandung di dalam pilar atau konsensus dari Pancasila. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana esensi nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya itu demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Kemudian di konsensus ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu di mana nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya itu kesatuan wilayah, persatuan bangsa, kemandirian. Jadi, dan yang selanjutnya yaitu poin keempat, Bhinneka Tunggal Ika, konsensus dari Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada esensi nilai kebangsaan yaitu toleransi, keadilan, dan gotong royong. Jadi yang kita harapkan dari esensi nilai-nilai kebangsaan ini akan muncul kristalisasi nilai-nilai perwujudan, di mana yang kita harapkan terwujudnya itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis dan multikultural, dan patriotisme. Ya, di sini ada 14 nilai ya, 14 nilai. Saya mencoba mengangkat satu kasus dari 14 nilai ini yang saya rasa penyimpangannya banyak sekali terjadi di negara kita, apalagi akhir-akhir ini. Ya, salah satunya saya mencoba mengangkat kasus seperti yang terjadi kepada penyalahgunaan atau tindak pidana yang dilakukan oleh yang seharusnya tidak dilakukan ya, seperti Menteri Sosial yang baru-baru ini viral. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Menteri Sosial, yaitu untuk dana bansos yang seharusnya dialihkan untuk anggaran COVID-19 ternyata disalahgunakan. Sungguh miris ya. Jadi ini salah satu penyelewengan dari rasa, menurut saya sih, nilai keadilan. Kita coba membahas sedikit ya tentang bagaimana kasus ini, bagaimana
implementasinya penyelewengan lah, saya bilang ya, penyelewengan implementasi terhadap nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila itu, nilai keadilan. Saya coba bahas. Ya, ini dia mantan Menteri Sosial kita yang terjerat kasus korupsi, yaitu Juliari Peter Batubara. Dia adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga terjerat kasus korupsi. Di mana kasus dia yang sering kita baca seperti di berita-berita bahwasanya dia penyalahgunaan dana bansos, bantuan sosial yang seharusnya disampaikan untuk masyarakat, apalagi di masa pandemi sekarang, harusnya disampaikan, ternyata disalahgunakan, digunakan untuk hak pribadi. Sangat disayangkan sekali, itu sebenarnya tindakan yang tidak terpuji. Dan sepertinya bukan hanya kasus dari Menteri Sosial saja ya, banyak dari segelintir orang yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan akan bantuan-bantuan atau dana-dana yang dari pemerintah, sehingga tidak terjadinya pemerataan, tidak seimbangnya keadilan yang seharusnya masyarakat merasakan, yang seharusnya masyarakat bisa mempergunakan kucuran dana tersebut, akhirnya tidak bisa seperti itu karena telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kalau saya pribadi sih berpendapat itu sungguh tidak baik. Jadi rasa nilai keadilan yang seharusnya ditanamkan tidak tercapai. Ya, dan ini ada sedikit cuplikan tentang kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Menteri Sosial kita. Jelaskan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang baru saja kita lakukan pada tanggal 5 Desember yang lalu, kurang lebih sekitar jam 02.00, yang kita lakukan di berbagai tempat termasuk di Jakarta. Ada 6 orang yang kita amankan di dalam rangka tangkap tangan. Pertama adalah MJS. MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Yang kedua WG. WG adalah salah satu direktur PT TPAU. Yang ketiga adalah AIM, swasta, HS adalah swasta, SN adalah sekretaris daripada di Kementerian Sosial, SJY swasta. Adapun kronologis tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya. Oke, sekian dari saya tentang review materi wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.